Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini ya untuk sekarang tentunya kita akan bahas mapping analisa XAUUSD menjelang FOMC ya tentunya. Hari ini tanggal 29 ya 29 April 2026 jam setengah 11 2238 WIB. Tentunya di sini kita akan bahas mapping buat FOMC ya, tentunya setup FOMC. Dan ada beberapa setup yang menarik tentunya. Dan cukup jelas ya kalau misalkan kita lihat secara tren di sini masih strong bearish. Akan tetapi memang kalau misalkan kita breakdown secara SMC dulu ya, break of structure terakhirnya memang masih terbentuk terakhir di sini gitu ya. Ini break of structure terakhirnya di sini, inducementnya di sini, ini H1 di sini teman-teman ya. Ini H1, ini inducementnya. Oke, kok break of structure ini inducement. Sip, dan MA-nya juga harga masih bergerak di bawah garis MA, artinya memang masih strong bearish ya. Kita lihat di sini masih strong bearish tentunya. Break of structure terakhirnya di sini. Di sini bukan break of structure karena harga belum ngambil inducement. Jadi di sini nggak break of structure. Jadi di sini hanya break support aja ya, break support normal kayak gitu, break support normal. Atau kalau misalkan ICT mungkin ini break market structure ya, BMS valid, karena kalau ICT itu nggak perlu harus ada dulu inducement, itu dia udah masuk ke break market structure. Artinya ya break of structure sama break market structure itu sebenarnya sama aja kalau misalkan dari segi arti gitu ya, artinya masih melanjutkan trennya. Di sini break market structure atau break of structure-nya itu ke bawah, artinya secara tren besar ya, secara tren besar masih turun tentunya ya. Terima kasih Mbak Devi sudah ngasih kue dan kopinya dan gorengan dan es krimnya, luar biasa tentunya. Oke guys, selimitnya kena ya, alhamdulillah. Hehe, selimitnya kena guys, selimitnya kena ya. Dan di sini saya udah sell. Di sini tentunya zona sell pertama ya. Ini jadi zona sell pertama, teman-teman. Reasonnya apa? Nah, kita breakdown ya. Saya udah sell di zona sell pertama. Sebentar. Ini ada order block ya. Ada order block tengah tentunya. Ada order block di tengah-tengah trend. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Memang harusnya bagusnya ya di atas ya, atau di swing high kayak gitu. Nah, ini ada order block juga. Ini order block keduanya kayak gitu. Tapi di sini ada order block tengah-tengah trend, tapi nggak masalah. Kita coba breakdown tambah lagi ya, ada sesuatu kah di sini gitu ya. Nah, ini ada order block di sini gitu ya. Lalu ada FVG juga ya, di sini ada FVG juga. Nah, ini ada FVG-nya. Ini FVG-nya, dan ini juga jadi zona SBR ya, support become resistant. Plus kenapa saya udah ambil sell di zona sell pertama ini? Itu karena MA-nya juga ya. MA-nya juga masih mengarah ke bawah. Kayak gitu kan, harga bergerak di garis MA, artinya trennya masih dominan turun tentunya buat FOMC nanti ya. Tapi hati-hati, tentunya harga tidak menutup kemungkinan ada spike gitu ya, atau swipe dulu misalkan ke atas, itu nggak ada yang mustahil, apalagi FOMC gitu kan. FOMC itu terbilang akan menjadi momentum yang volatilitasnya tinggi tentunya itu. Jadi saya udah masuk ya ke zona sell pertama. Mungkin saya akan tulis ya di zona sell pertama ini. Zona sell 1 itu di harga 4553 ya. Tadi saya udah dapat zona sellnya di 4553 sampai 4563 ya, 10 poin tentunya itu zona sellnya. Ini zona sell pertama. Seperti itu teman-teman ya, tadi reasonnya udah dijelasin. Lalu zona sell kedua, nah ini nih zona sell kedua antisipasi ya. Ini antisipasi untuk backup plan-nya. Ini zona sell 2 di order block kedua tentunya di harga 4593 ya, sampai ini pakai ini ya. Nah, ini 4593 sampai 4603 sama ya, ini juga 10 poin zonanya. Kayak gitu. Nah, seperti ini, sip. Nah, ini zona sell pertamanya udah masuk. Saya juga udah punya sell di 4553. Udah sih. Jadi secara setup di sini masih turun ya tentunya.
arahnya masih turun, ditandain dengan beberapa variabel tentunya. Yang pertama tadi MA sih, ini yang menjadi tren turunnya itu di MA-nya ya, kayak gitu. Karena harga bergerak di bawah garis MA artinya masih menandakan strong seller tentunya. Dan untuk zona entry-nya saya recentnya itu di FEG dan order block plus juga SBR di sini, support become resistant. Dan ini untuk zona buy kedua tentunya acuannya dari order block di swing high di sini, teman-teman. Kayak gitu. Dan jangan lupakan juga ya, di sini ada pivot juga dan pivotnya juga belum kesentuh nih. Hati-hati, makanya ini juga bisa ke sweep nih. Kayak gitu, saya khawatirnya ini juga bisa ke sweep nih. Jadi kalau misalkan ditanya nih, stop lossnya ini untuk zona sell kedua, zona sell ini bagusnya di mana? Di atas pivot. Kayak gitu bagusnya ya, bagusnya di atas pivot. Pivotnya kan 4617 kayak gitu ya, 4617 berarti kasih toleransi 3 poin ke atas, berarti buletin aja 4620, itu cukup aman lah untuk SL-nya kayak gitu. Itu yang khawatirkan ini cuma nge-sweep doang, bisa aja ini nanti jebol gitu kan, terus ini cuma nge-sweep doang, di pivot baru mantul kayak gitu, di pivot baru mantul, itu bisa tidak untuk kemungkinan terjadi seperti itu ya, tidak ada yang mustahil tentunya kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman gak berani ngambil sell di zona sell pertama atau ngambil di zona sell kedua juga masih terbilang agresif kayak gitu menurut teman-teman, ya paling tunggu di pivot kayak gitu, tunggu di pivot karena ini juga kan jadi liquidity gitu ya. Jadi ya bisa aja sih sebenarnya kayak gitu. Tidak untuk kemungkinan kalau kita sell di pivot juga. Mungkin pivot ini menjadi tahanan terakhir gitu ya untuk seller tentunya kayak gitu. Jadi jika pivot tembus, nah itu cukup mengejutkan tentunya, dan harga tidak menutup kemungkinan after dia tembus pivot mungkin nanti ada potensi dia retest dulu ke bawah, lalu harga dia bisa berbalik naik lagi kayak gitu, dan nanti terbentuk pattern yang namanya IHNS ya, kayak gitu, inverse head and shoulders. Tapi kalau misalkan memang sementara ya setup saat ini yang masih kuat, menurut saya masih momentum sell-nya tentunya kayak gitu. Nah, untuk targetnya ya, untuk target penurunannya sampai mana nih coach? Untuk target penurunannya yang pertama, target terdekat ya kita ambil aja di support terdekatnya di sini. Itu yang tadi terbentuk swing low-nya itu di harga 4513-an ya, atau 4520, dan ini juga bisa menjadi zona TP terdekatnya buat teman-teman yang mau sell di sini kayak gitu. Dan untuk target maksimalnya ambil di support kedua di sini ya, di hari ini, yaitu di harga 4470. Itu juga tidak menutup kemungkinan ya harga bisa ngejar ke sini kayak gitu. Jadi hati-hati untuk malam ini ya, karena menjelang FOMC juga. Cuma kalau misalkan dari secara prediksi untuk FOMC-nya juga, karena suku bunganya sudah dipastikan tetap. Kalau misalnya kita lihat di investing.com, terus nanti kita ke tools ya, sebentar ini malah nge-lag. Nah, ini kita ke tools di sini. Terus nanti di tools di sini ada Fed Rate Monitor Tools. Nah, ini bisa dipastikan 100% ya tuh, udah 100% ya. Kemungkinan besarnya memang suku bunga akan tetap gitu, tidak ada perubahan. Akan tetapi yang akan menjadi pertanyaan besar para trader itu adalah pada saat press conference-nya ya, dan pidatonya kayak gitu. Sebelum press conference pidato dulu. Pidato lalu press conference gitu. Press conference di sini pasti akan ada sesi tanya jawab antara chairman ya atau ketua The Fed dengan para wartawan tentunya. Kayak gitu. Teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk malam nanti tentunya hati-hati, akan ada pergerakan volatilitas tinggi kayak gitu ya. Khususnya memang pada saat pidato dan press conference-nya kayak gitu. Bisa saja nanti ada potensi spike atas dulu juga tidak untuk kemungkinan. Gitu. Cuman secara arah bias gambaran besar arahnya itu masih turun kayak gitu. Seperti itu sih teman-teman buat di setup malam ini tentunya ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa membantu dan bermanfaat tentunya. Amin. Itu aja mungkin ya. Paling apalagi ya infonya. Oh, ini mungkin ya teman-teman sedikit iklan. Kita ada buka kelas juga tentunya ya. Di sini saya punya grup edukasi juga, bimbingan tentunya. Ini official edukasi dari DD Max tentunya, yaitu DD Max Education Center, yang dimana tentunya di sini
Ada banyak sekali materi-materi yang Bapak Ibu bisa ikuti ya, Bapak Ibu bisa pelajari tentunya. Dan udah kita susun juga sedemikian rupa agar bisa bisa belajarnya lebih enak lagi tentunya kayak gitu. Dan udah ada silabusnya juga, jadi nanti bisa tinggal ikutin aja arahan-arahan dari silabusnya. Belajarnya dari mana dulu nih gitu ya yang bagus. Nah, itu udah kita susun juga. Selain ada edukasinya juga ada plan-plan trading, mapping, analisa, update-update fundamental dan update-update teknikalnya beserta signal-signal tradingnya juga tentunya udah ada kita siapkan di sini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mau join silakan bisa join sekarang juga, tentunya gratis ya. Cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya Bapak Ibu. Itu aja sih. Oh, udah dapat dua-duanya nih. Zona sell-nya masuk ya. Saya tadi sell juga di 4558 nya ya. Alhamdulillah dapat juga ternyata. Udah aktif 2 sell saya. Bismillah, semoga tentunya sesuai ya. Amin. Kayak itu, tapi saya udah punya backup plan juga. Saya sell limit juga di atasnya ya, teman-teman. Itu sih paling untuk edukasi dan mapping kita malam ini. Tentunya sekali lagi semoga membantu dan bermanfaat ya. Buat Bapak Ibu yang mau join ke grup official member VIP kelas di Dimax-nya, bisa langsung chat Japri aja ke nomor WhatsApp saya. Nomor WA-nya ada di ini ya. Nah, di di running text tuh ada tuh. Chat WhatsApp tuh. 0888 0189 4948. Itu guys. Oke. Thank you guys, teman-teman semuanya.